Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Saya Nurmala Sari, Sarjana Sains, Master Sains. Saya menjalankan pendidikan Sarjana Kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2006 sampai dengan 2011. Kemudian, saya melanjutkan program Magister Ilmu Kimia pada program Pasca Sarjana di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Sarjana Biomedis di Fakultas Farmasi dan Kesehatan Universitas Cut Nyadin dengan nomor INEDN 0127058803. Kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Biomedis, yaitu Kimia Organik. Mata kuliah kimia organik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 1. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengetahuannya mengenai struktur senyawa organik, reaksi-reaksi kimia dan sintesis sederhana, dan aplikasi tentang kimia organik yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan yang ada pada semester berikutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada cara penyampaian, interaksi kepada mahasiswa, dan asesmen ataupun penilaian. Materi yang saya sampaikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 3 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 9 sub CPMK. Nah, dari sub CPMK tersebut akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah kimia organik ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat yaitu keterampilan khusus, di mana yang mencakup dari sikap terdiri dari 7 bagian. Sementara untuk keterampilan pengetahuan terdiri dari 10 bagian. Sedangkan untuk keterampilan umum terdiri dari 10 bagian. Kemudian untuk keterampilan khusus terdiri dari 10 bagian. Adapun bahan kajiannya meliputi tentang 11 aspek. Pengajaran di kelas saya menggunakan berbagai literatur yang dapat dilihat seperti berikut ini. Sebagai referensi pendukung dapat berupa jurnal-jurnal termutakhir yang dimuat dalam Proceeding, Open Access Journal, maupun Google Scholar berhubungan dengan kimia organik terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model penyampaian yang saya berikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu interaksi dengan mahasiswa, di mana dalam proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen, guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem yang saya lakukan di kelas yaitu Student Centered Learning atau yang dikenal dengan istilah SCL, di mana sistem tersebut merupakan suatu model, metode, ataupun pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa ataupun peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Nah, sistem SCL dalam pembelajaran saya terdiri dari pembelajaran interaktif, di mana dosen memaparkan pembelajaran di dalam kelas dan memberikan pertanyaan pemantik kepada mahasiswa agar mahasiswa memberikan respon positif selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, yang kedua adalah small group discussion, di mana dengan metode ini merupakan pembelajaran dengan membentuk kelompok kecil yang mana bertujuan agar mahasiswa
memiliki kemampuan memecahkan masalah terkait teori atau permasalahan yang dihadapi dalam materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah Set Direct Learning, di mana metode ini berbentuk tugas belajar yang diberikan kepada mahasiswa seperti tugas membaca ataupun meringkas yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengambil inisiatif dengan mendefinisikan apa yang diperlukan dalam pembelajarannya. Dalam hal merumuskan target belajar, mengidentifikasi, memilih, dan mengimplementasikan sesuai dengan strategi pembelajaran sampai mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Adapun platform yang saya gunakan adalah Learning Management System atau dikenal dengan LMS. Nah, pada halaman LMS ini, mahasiswa akan mengisi absensi kelas, mengunduh materi perkuliahan, dan lainnya, tepatnya di Sistem Informasi Portal Akademik Universitas Sudnadin Medan. Inilah model aspek interaksi yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek asesmen, di mana aspek asesmen ini merupakan proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Dan hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Nah, adapun indikator penilaian yang saya gunakan, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa 10%, kemudian tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, keaktifan dalam diskusi ataupun forum dengan bobot 10%, kemudian untuk UTS ataupun ujian tengah semester dan UAS ataupun ujian akhir semester masing-masing dengan bobot 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya bawakan, yang terdiri dari penyampaian kepada mahasiswa, interaksi antara mahasiswa dan dosen, dan asesmen atau penilaian. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan metode teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Jadi dikatakan bagaimana sih ketegaran dalam mengelompok. Nah, contoh, ini kan dikatakan dua kan? Misalnya ini C, C, C. Ini misalnya C, M, H. Ini seperti ini kan? Karbon yang pertama, karbon yang kedua. Ini dikatakan dua, sampai sini paham. Nah, jadi maksud dari ketegaran itu, nah, di mana alkena ini kan untuk bidang gue kan atas sampai bawah ya kan?
Nah, dia ini tidak bisa berputar, makanya disebutnya namanya ketegaran. Yaitu dia tidak terjadi namanya rotasi, tidak bisa berputar. Nah, itu maksud dari ketegaran. Jadi khusus dari isomer geometri, dia tidak bisa terjadi namanya rotasi. Kalau kita pasang dia tutup apa terputus kan, istilah gitu. Jadi khusus namanya isomer geometri dia terjadi pada namanya alkena, ekatan kedua, dan dia tidak bisa namanya berrotasi atau berputar. Sampai sini paham? Oke, jadi khusus namanya isomer geometri khusus untuk yang strukturnya alkena. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, formasi molekul yaitu bentuk molekul dan bagaimana bentuknya dapat berubah. Nah, ini dapat berubah. Berarti kan dia dapat terjadi rotasi atau perpindahan. Nah, contohnya untuk konformasi molekul dia kebalikannya. Kalau konformasi molekul dia khusus untuk namanya alkana, ikatan tunggal ya, ikatan tunggal. Khusus konformasi molekul. Oke, dan dia dapat berputar. Nah, berputar kan? Nah, itu dia maksudnya. Nanti kita bahas. Nah, yang ketiga, si kira ini gimana lagi? Nah, si kira ini yaitu bagaimana penataan kiri atau kanan. Nah, khusus kira itu dia mengikat atom C-nya berbeda-beda. Sini Ca, sini Br, sini O. Oke, untuk kira dia dimana gugus adanya atom-atomnya mengikat itu berbeda-beda. Ini dia, khusus untuk kira nanti kita bahas ya. Pokoknya dari tiga itu udah paham. Untuk isomer geometri dia alkena, ikatan atom kedua. Untuk konformasi molekul dia tunggal, sedangkan kalau kiral dia mengikat gugusnya di atom C-nya, ini kan C berbeda-beda. Oke, makan dulu. Lanjut ya. Oke, tadi isomer. Apa itu isomer? Ada paham nggak? Oke, lanjut. Nah, jadi isomer itu apa sih sebenarnya kan? Sebelum kita ke isomer geometri, jadi isomer adalah suatu molekul dengan jumlah dan jenis atom yang sama, tetapi berbeda susunan atomnya. Nanti saya bahas ya. Jadi ada jenis isomer itu ada dua jenis, isomer struktur dan isomer geometri. Maksudnya apa? Struktur itu dia seperti terbuka dari konfigurasi. Berarti kalau struktur itu ya mengikat sama atom C. Sedangkan kalau konfigurasi itu bagaimana sih? Yang mengikat C itu siapa-siapa aja istilahnya. Sampai paham? Ini mungkin udah sering kan. Jadi isomer itu apa aja? Oke, jadi ada dua. Ada namanya isomer struktur, ada namanya isomer ruang. Nah, jadi struktur itu ada tiga. Yang pertama itu isomer kerangka. Ini bisa dijelaskan. Maksud dari isomer kerangka itu rumus molekul sama dan rumus fungsinya sama, tetapi beda itu dari
cis dan trans. Biasanya kan mereka harus ada yang sama. Sedangkan kalau E dan Z jelas ini tidak ada yang sama. Baik itu C1, C2 juga itu tidak ada yang sama. Ini bagaimana menentukannya? Ya, ini juga kan. Nah, kalau seperti ini kita menemukan yaitu E dan Z. Nah, ini gimana? Nah, untuk yang B bisa gini kan? B1 itu gugus yang besar, otomatis kan kalau untuk gugus yang besar nilainya juga besar. Oke. Untuk yang kecil berarti nilainya kecil, kayak gitu. Oke, kalau B asik kan? Kalau paham C ini berarti CH2, ini lagi CH3. Ini jika digabungkan jadi C2H5. Sampai sini paham? Oke. Katanya kan kalau tadi kan berdasarkan kualitas tertinggi. Kalau C itu kan nomor atomnya kan 6. C itu nomor atomnya 6. Sedangkan H itu 1 kan lebih tinggi C. Oke. C yang pertama sini mengikat si C. Ini kan sedangkan 1 mana yang tadi ke sana. Jadi yang atas kan? Oke, ini yang lebih tinggi. Kita keep. Sini mana? Oke, yang kedua. Oke, kalau dijabarkan ini kan C kan ini kan ada 3 berarti Oke, C yang kedua. Yang pertama mengikat C dan C. Oke, setelah itu H. Oke, untuk yang ini C dan C lagi. Mana yang lebih tinggi? Atas kan? Ini 6, 6, 6. Ini 6, 6, 1 istilahnya kan? Berarti atas. Jadi dikatakan E atau Z? Z. Karena di atas kualitasnya paling tinggi. Jadi tidak sama. Itu kan kalau dikatakan sejahtera kan dia trans kan? Kalau dikatakan E dan Z berdasarkan tertingginya. Di sini paham? Kalau bentuknya seperti ini, tadi kan ada pet, ada klorin, itu masih gampang kan? Kalau bentuknya seperti ini gak paham, tergantung dari nomor atomnya ini. Itu ya. Lanjut. Tanya ya, gak semua malu. Lanjut. Soalnya ini udah saya buatkan juga. Kenapa ini D? Untuk C yang pertama, masih ya. Yang di bawah, karena kan C. Oke. Untuk yang kedua, C yang kedua, otomatis yang di atas. Kalau ini dia berseberangan, dikatakan yang B. Sampai sini paham? Ini belum penulisan loh, paham kan? Ininya E dan Z dulu. Oke, next ini sama di atas Z. Hitung aja C-nya di sini berapa? 1. Lanjut. Ini sudah saya tarik. Oke, berarti kamu seberang apa ini? E. Oke, kalau ini Z. Ini udah tahu kan E dan Z? Oke, untuk yang A. E atau Z? Kenapa? Dihitungnya dirinya karena berseberangan ataupun kalian juga berseberangan. Jadi kalau dikatakan cis dan trans ini apa termasuk? Oke, masih bisa dikatakan cis dan trans karena ada yang sama. Oke, dan C pertama, C kedua berikatan dengan berbeda-beda. Berarti cis dan trans. Untuk yang B. E atau Z? Karena mungkin ini tertinggi lah ya kan, sebenarnya ada ini juga sama-sama prioritasnya di atas, ya kan? Berarti Z. Paham? Lanjut. Nih ya, apa? Saya kan bosan betul. Semua belajar di sana kan. Itu temannya juga belajar di sini. Oke, kenapa di atas? Karena C yang pertama hanya kan lebih kecil kan daripada di atas, sedangkan C kedua otomatis lebih besar karena C dan C ada 2, sekarang hanya 1. Oke, lihat C. Oke, ini. Iya. Nah, ini E atau Z? Oke, C. Yang 3 sama. Atau ini.
Oke, yang garis tebal, ini yang depan ini kan, mendekati ke line kan? Ini ada garis tebal. Nah ini dia, ini berarti yang depannya. Mendekati ke line, mendekati saya. Nah ini. Berarti kalau yang garisnya biasa ini, dia berarti belakang, menjauh. Oke, jadi maksudnya kan biasanya kan kalau misalnya organik atau keluarga biasa berhubungan sama ini. Ini kok ada yang tebal, ada yang begini, gitu. Istilahnya kalau yang begini tebal ini berarti mendekati kita. Sementara yang ini agak menjauh, istilahnya di belakang. Ini ham, ini sudah dia berarti C, ini C berarti ada 6. Oke, berarti sama lihat C. Makanya C itu berarti sama dengan karbon. Tadi kan bisa yang lain kan, bisa C itu bisa terikat dengan hidrogen, bisa terikat dengan karbon, bisa terikat dengan OCl gitu. Nggak harus C itu tidak harus terikat dengan namanya hidrokarbon H. Berarti C itu bisa terikat dengan yang lainnya misalnya kan. Oke, ini saya bilang kan kalau dia berseberangan dia trans, satu lagi kalau dia searah dengan cheese. Oke, jadi kalau ini misalnya ini trans karena share-nya sama-sama berseberangan. Ini dikatakan atau nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 2. Jadi ini trans, satu koma namanya dikloro. Ada 2 kan? Di itu 2. Berarti ada 6. Kan C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti siklo, berarti ada karbonnya yang tertutup namanya siklohexana. Itu dia. Satu lagi di sini. Kalau C-nya sama-sama di atas, itu namanya cheese. Pokoknya kalau belum struktur ini udah tahu lah ya. Kalau sama-sama satu atom di atas, berarti cheese, sedangkan berlawannya dia trans. Ada pertanyaan? Dan bentuk seperti dulu ini masih gampangnya. Berarti sama geometri itu dapat terjadi asalkan dia bentuknya alkena. Itu dia namanya ikatan rangka. Makanya terjadinya cis dan trans ataupun E dan Z hanya bisa terjadi di alkena. Dia bisa terjadi di alkena. Oke, kecuali di siklik. Oh siklik, nah siklik ini bisa. Nah itu dia. Oke, ada pertanyaan? Di atas dia cis. Oke, kalau sama-sama di atas. Oke, kalau sama ini kan hanya sama-sama di atas kan? Iya. Dia cheese. Oke, jika satu hanya di atas, satu hanya di bawah dari ini aja. Oke, dalam bentuk sini tertutup. Kalau ada dua komponen sama kan nggak usah kan? Oke, jadi bisa sama misalnya kayak ini, ini di bawah namanya